Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mendiskusikan terkait statistik deskriptif. Saya Resa Pidia Pertiwi sebagai moderator. Ada teman-teman saya yaitu Florenza Limahelu, Amelia Husna Sanjani, Nur Aini Sugiana, dan Larasati Ayu Kamestari. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan langsung ke pemateri yaitu Nur Aini Sugiana. Untuk Kakak Nur dipersilakan. Ya, next Kak. Nah, jadi uji statistik deskriptif. Apa itu statistik deskriptif? Uji statistik deskriptif itu digunakan untuk membuat kesimpulan tentang suatu populasi dari sampel populasi tersebut. Uji statistik deskriptif digunakan untuk membuat perbandingan antara dua atau lebih kelompok. Misalnya itu tinggi rata-rata karyawan di dalam suatu organisasi atau jumlah rata-rata waktu yang dihabiskan seseorang dalam menggunakan ponselnya. Tes statistik banyak digunakan dalam penelitian untuk menguji hipotesis melalui analisis data dan menghasilkan bukti statistik yang dapat dinilai secara statistik untuk memutuskan apakah akan menolak hipotesis nol. Next, Kak. Jadi kegunaan uji statistik deskriptif itu berguna untuk meringkas data dan menemukan pola di dalamnya. Kita dapat menggunakan statistik deskriptif ketika kita ingin menentukan berapa banyak orang yang akan menyumbangkan uang tahun ini dibandingkan tahun lalu, atau ketika kita ingin mengetahui apakah ada peningkatan atau penurunan donasi dari waktu ke waktu. Nah, uji statistik deskriptif paling baik digunakan ketika seseorang ingin mengetahui karakteristik suatu populasi. Nah, terus kelebihan uji statistik deskriptif itu dapat digunakan untuk melihat berapa banyak orang dalam suatu populasi yang memiliki ciri tertentu seperti warna mata. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Florenza. Baik teman-teman, untuk melakukan pengujian analisis statistik deskriptif, yang pertama itu kita harus menyiapkan data mentah untuk diolah. Nah, di sini data kita terdiri dari 5 variabel X dan 1 variabel Y. 5 variabel X itu yang pertama X1 itu pendidikan, X2 itu gender, X3 umur, X4 kepemilikan asing, X5 kepemilikan institusional, dan total ESG sebagai variabel Y-nya. Nah, setelah kita menyiapkan data seperti ini, kita kopikan data tersebut dan masukkan ke SPSS. Setelah kita masukkan di SPSS, akan muncul data seperti berikut. Setelah muncul data seperti berikut pada data view, alangkah lebih baiknya kita mengubah nama variabel yang di atas ke masing-masing variabel. Untuk mengubahnya itu, kita langsung ke variabel view, langsung kita ketikkan masing-masing variabel seperti ini. Yang pertama adalah pendidikan, gender, umur, kepemilikan asing, kepemilikan institusional, dan total ESG. Selanjutnya, kita langsung melakukan analisis statistik deskriptif. Langkahnya yaitu kita langsung ke analyze, kemudian deskriptif statistik, kemudian deskriptif. Setelah itu kita akan ditampilkan pada kolom deskriptif. Selanjutnya, kita harus memindahkan variabel-variabel yang ada di kotak kanan ke kotak kiri. Seperti ini, setelah semua variabelnya sudah dipindahkan, kita masuk ke option. Setelah masuk ke option, kita hanya memastikan bahwa ada 4 kolom yang dicentang, yaitu min, standar deviasi, maksimum, dan minimum. Setelah sudah dicentang, kita klik continue. Setelah itu, klik OK. Nah, setelah itu akan muncul output dari analisis statistik deskriptif. Di sini kita bisa bandingkan nilai maksimum
nilai minimum, nilai rata-rata, dan standar deviasinya. Selanjutnya, untuk interpretasi atau penjelasan dari proses pengolahan data ini akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Amelia Husna. Oke, baik. Interpretasi statistik deskriptif atau proses pengolahan statistik deskriptif yaitu dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama ada statistik deskriptif variabel pendidikan. Variabel pendidikan dapat diukur dengan pendidikan direktur utama diberikan angka 1 apabila memiliki latar belakang pendidikan MBA atau hukum. Apabila tidak, MBA diberi angka 0. Variabel ini memiliki nilai minimum 0,00. Nilai maksimumnya 1,00, nilai rata-ratanya 0,3239 dan standar deviasinya 0,47131. Dengan melihat dekatnya nilai rata-rata dengan nilai minimum, maka dapat diartikan bahwa latar belakang pendidikan direktur dalam sampel penelitian ini relatif sedikit yang memiliki pendidikan MBA atau hukum. Simpangan data variabel ini relatif dekat dengan melihat nilai standar deviasi dan nilai rata-rata. Standar deviasi yang kita ekspektasikan nilainya kecil, yang artinya simpangan data yang satu dengan yang lain nilainya dekat. Maka artinya data tersebut terdistribusi normal. Kedua, statistik deskriptif variabel gender. Variabel gender dapat diukur dengan rasio jumlah direktur wanita terhadap total direktur. Variabel ini memiliki nilai minimum 0,00, nilai maksimumnya 0,40, nilai rata-ratanya 0,1053 dan standar deviasinya 1,4805. Dengan melihat dekatnya nilai rata-rata dan nilai minimum, maka dapat diartikan bahwa sampel dalam penelitian ini cenderung menunjukkan bahwa sampel penelitian ini memiliki CEO dengan gender wanita. Simpangan data dalam variabel gender relatif dekat dengan melihat dekatnya nilai rata-rata dan standar deviasi. Yang ketiga ada statistik deskriptif variabel umur. Variabel umur dapat diukur dengan melihat usia seseorang dari lahir sampai dengan saat ini menjabat sebagai CEO. Variabel ini memiliki nilai minimum 37,00 yang terdapat pada perusahaan Sky Energy Indonesia (TBK) pada tahun 2020, nilai maksimumnya 82,00 yang terdapat Ratu Prabu Energi TBK pada tahun 2018, nilai rata-ratanya 54,3239 dan standar deviasinya 8,16399. Dengan melihat dekatnya nilai rata-rata dengan nilai minimum, maka dapat diartikan bahwa umur CEO yang menjadi sampel penelitian ini relatif muda. Simpangan data dalam variabel ini relatif jauh dengan melihat jauhnya antara nilai rata-rata dan standar deviasi. Kemudian dibaca oleh Kak Laras. Ya, lalu yang keempat ada statistik deskriptif variabel kepemilikan asing. Variabel kepemilikan asing dapat diukur dengan jumlah rasio saham yang dimiliki pihak asing terhadap total kepemilikan saham. Variabel ini memiliki nilai minimum 0,00, nilai maksimum 0,97 pada perusahaan Golden Energy Minus tahun 2019 sampai 2020. Kemudian nilai rata-ratanya adalah 0,1934 dan standar deviasi 0,27551. Dengan melihat dekatnya nilai rata-rata ke minimum, maka dapat diartikan bahwa kepemilikan asing yang menjadi sampel dalam penelitian relatif kecil. Simpangan data dalam variabel ini relatif dekat dengan melihat dekatnya nilai rata-rata dan standar deviasi.
Lalu yang kelima ada statistik deskriptif variabel kepemilikan institusional. Variabel kepemilikan institusional dapat diukur dengan jumlah rasio saham yang dimiliki oleh lembaga keuangan seperti bank, asuransi, perusahaan ekuitas. Next, Kak. Ekuitas terhadap total kepemilikan saham. Variabel ini memiliki nilai minimum 0,00, nilai maksimum 0,85, rata-ratanya 0,3627. Dan standar deviasi 0,30610. Dengan melihat dekatnya nilai rata-rata ke nilai minimum, maka dapat diartikan bahwa kepemilikan institusional yang menjadi sampel penelitian ini relatif kecil. Simpangan data dalam variabel ini relatif dekat dengan melihat dekatnya nilai rata-rata dan standar deviasi. Lalu yang terakhir ada statistik deskriptif variabel total tata kelola. Variabel total ESG atau yang biasa disebut tata kelola dapat diukur dengan rasio keseluruhan total ESG yang dilakukan oleh perusahaan terhadap standar ESG. Pengungkapan menurut ketentuan adalah 30 pengungkapan. Variabel ini memiliki nilai minimum 0,17, nilai maksimum 0,73 pada perusahaan Dian Swastika tahun 2019. Selanjutnya, nilai rata-ratanya 0,5436 dan standar deviasi 0,11420. Dengan melihat dekatnya nilai rata-rata dan nilai maksimum, maka dapat diartikan bahwa total tata kelola perusahaan yang menjadi sampel penelitian ini relatif besar atau tinggi. Simpangan data dalam variabel ini relatif dekat dengan melihat dekatnya nilai rata-rata dan standar deviasi. Next. Ya, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Oke, baik. Terima kasih kepada seluruh pemateri yang sudah memaparkan materinya. Teman-teman, terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton video kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.